Halo para chassis Polri, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan lanjut membahas persiapan tes Polri di tahun 2025 untuk bagiannya penalaran numerik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari dua video penalaran numerik sebelumnya yang Mimin bahas. Tentunya di video kali ini kita akan masukkan materi dan jenis soal yang baru. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, buat kalian yang mau mengikuti tryout persiapan tes Polri di tahun 2025 dari IB School, kalian bisa langsung klik tombol gabung di beranda YouTube IB School. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan keunggulan yang lainnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita mulai pembahasan video psikotes Polri-nya dari nomor 1. Soal nomor 1. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 16 meter. Setiap kali bola menyentuh tanah, bola memantul kembali dengan ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Berapakah total jarak yang ditempuh bola hingga berhenti? Oke teman-teman, di sini ada kata kunci sebenarnya pada soal ini. Dibilang bahwa jarak tempuh bolanya hingga berhenti. Nah, kalau hingga berhenti, itu berarti kaitannya dengan deret tak hingga. Nah, soal ini itu adalah soal jenis penalaran numerik yang juga sering muncul ya. Pertama-tama kita harus tahu mulainya dari ketinggian berapa. Di soal kan diberitahu bahwa dari ketinggian 16 meter jatuhnya, berarti ini kita gambarkan ibaratnya bolanya yang ini. Nah, ini tingginya 16 meter. Oke, lanjut ya. Di soal juga diberitahu, tiap kali bola jatuh, katanya memantul dengan ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Jadi misalnya ini pantulan bolanya, teman-teman. Nah, ini kan katanya 3/4 dari tinggi sebelumnya. Berarti tinggal 3/4 kali 16. Ini 16 dan 4 bisa dicoret ya, jadi 4, lalu 3 kali 4 itu 12 meter. Oh, ternyata ketinggian bola ketika pantulan kedua itu 12 meter. Nah, ini lintasannya jika dijumlahkan sudah 28 meter ya, 16 tambah 12. Nah, ini ditanya sampai berhenti berapa panjang lintasannya. Ini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, cara deret tak hingga, seperti yang kalian kerjakan biasanya di SMA. Lalu yang kedua ada cara cepatnya. Tapi di sini Mimin bahas dua-duanya ya. Takutnya nanti kalian nyaman dengan cara yang telah kalian pelajari di SMA. Oke, jadi teman-teman untuk mencari total jaraknya, teman-teman tinggal lihat ketinggian awal dari bolanya, berarti yang 16, ini ditambah dengan pantulan kedua, itu yang 12, dibagi dengan 1 ini udah ketetapan rumus teman-teman, dikurang dengan rasio. Nah, rasio di sini itu adalah yang 3/4 ya, karena dia memantul kembalinya itu pasti 3/4 kali dari ketinggian sebelumnya. Makanya rasio di sini selalu 3/4-nya. Nah, ini jangan lupa dikurung, lalu dikali 2 teman-teman. Kenapa? Karena nanti mantulnya kan nggak cuma ke atas ya, tapi ke bawah juga. Makanya nanti dikali 2. Sedangkan yang 16 itu cuma ke bawah, makanya dipisah teman-teman, dia sendiri 16-nya. Oke, lanjut teman-teman, ini langsung ya. 16 berarti ditambah dengan 12 per 1 kurang 3/4 itu sama saja dengan 1/4. Nah, ini buat yang bingung cara ngurangnya seperti ini teman-teman. 1 dikurang 3/4, 4-nya tinggal dikali dengan 1, jadinya 4, dikurang dengan, nah 3 yang ini pindah saja, penyebutnya tetap 4, jangan dirubah. Maka 4 kurang 3, 1/4. Gitu ya cara ngurangnya. Oke, kita tulis 1/4-nya di bawah 12 berarti. Jangan lupa masih ada dikali dengan 2. Nah, ini teman-teman yang dibagi dengan 1/4, ini 4-nya bisa naik ke atas teman-teman, dikali dengan 12. Jadi 12 kali 4, dikali lagi dengan 2 yang sampingnya. Per satunya nggak usah ditulis ya, karena dibagi 1 akan tetap sama nilainya. Jadi 16 ditambah dengan 12 kali 4 kali 2 itu sama dengan 96. 16 ditambah 96 itu 112. Nah, dapat teman-teman. Jadi jawabannya yang C, 112 meter. Ingetin ya, rumus untuk total jarak sampai bola berhentinya itu adalah yang tinggi awal ditambah dengan tinggi pantulan kedua dibagi 1 kurang rasio, jangan lupa dikali 2. Nah, sekarang gimana untuk cara cepatnya? Cara cepatnya itu sangat cepat teman-teman, karena ini tinggal kalian lihat rasionya. Rasionya kan memantul 3/4 dari sebelumnya. Nah, dari rasio ini kalian tinggal jumlahkan dan kurangkan, tapi dibagi. Berarti yang bawah 4 ditambah dengan 3, dibagi dengan penyebutnya yang 4 dikurang dengan 3, lalu dikali dengan ketinggian awal yang 16 meter. Maka ini 4 tambah 3 kan 7 ya, 4 kurang 3 itu 1, 7 kali 16 dibagi 1 itu sama, jawabannya 112 meter. Cepet ya teman-teman, jadi ini adalah alternatif cara yang bisa kalian gunakan pada soal jenis deret tak hingga seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang atlet sedang berlatih lari. Pada hari pertama, ia berlari sejauh 3 kilometer. Setiap hari berikutnya, ia menambahkan jarak larinya sejauh 2 kilometer dari hari sebelumnya. Jika total jarak yang ditempuh atlet setelah beberapa hari adalah 120 kilometer, berapa hari ia telah berlatih? Oke, seperti biasa teman-teman, kalian harus paham dulu dengan soalnya. Nah, di soal ini kita mau cari total hari yang telah dia lewati ketika dia sudah berlari 120 kilometer. Nah, kita coba ya. Jadi pada soal itu di hari pertama, itu dia larinya yang ini, 3 kilometer. Oke, kita tulis. Lalu untuk di hari kedua, dia bilang setiap hari menambahkan jarak larinya 2 kilometer. Berarti di hari kedua ini teman-teman, itu tinggal 3 tambah 2 yaitu 5 kilometer. Lalu di hari ketiga, ini tinggal tambah 2 lagi ya. Dari 5 kilometer berarti 7 kilometer. Nah, ini jika ditotal, sampai hari ketiga, berarti dia sudah lari sejauh 15 kilometer. Sedangkan pada soal ini ditanyanya adalah 120 kilometer ya teman-teman. Nah, ini nggak mungkin kalian manual. Jadi kalau manual akan sangat menyita waktu. Jadi yang harus kalian hafalkan adalah rumus dari deret tak hingga. Mimin tulis di sini ya rumusnya. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Nah, yang dicari itu teman-teman adalah nilai N di sini karena akan dicarinya banyaknya hari, teman-teman. Nah, untuk SN itu yang mana? SN itu yang total dia telah larinya, berarti yang 120 kilometer sama dengan N-nya tetap ya, karena itu yang kita cari, per 2, buka kurung 2 kali A. A itu, teman-teman, itu adalah jarak dia lari di hari pertama, berarti yang 3 kilometer. Lalu ditambah dengan buka kurung N kurang 1, N-nya tetap, dikali dengan B. Nah, B itu teman-teman selisih tiap hari larinya. Nah, selisihnya berarti ini teman-teman 3 ke 5 ini kan ditambah 2, lalu 5 ke 7 tambah 2, dan seterusnya ditambah 2. Makanya B-nya atau bedanya adalah 2. Oh ya, A itu singkatan dari awal ya. Jadi untuk mencari A itu selalu jarak awalnya. Oke, lanjut teman-teman, ini 120 turun saja. Lalu N per 2 juga turun saja. 2 kali 3 jelas 6, ditambah, nah ini ngalinya satu-satu. N kali 2 itu 2N, min 1 kali 2 itu min 2. Lanjut 6 dikurang 2 ini bisa ya, nanti jadinya 4. Berarti 120 sama dengan N per 2 buka kurung 4 ditambah 2N. Oke, 120 turun saja. Nah, kebanyakan yang salah di sini teman-teman, ini mengalikannya satu-satu ya. Jadi N per 2 yang pertama kali dengan 4, bisa dicoret 4 dan 2-nya, yang 4 jadi 2. Maka jadinya 2N teman-teman. Nah, ini teman-teman, N per 2 yang tadi itu tetap masih ada karena dikalinya sekarang dengan yang belakang. Kebanyakan dari kalian 2-nya sudah hilang. Maka N per 2 di sini kita kali dengan 2N. Jadi kita coret ya 2 dan 2 di sini, maka jadinya N kuadrat. Oke, kita pindahkan di sini teman-teman. Kita balik saja bentuknya, N kuadrat tambah 2N sama dengan 120. Sama saja ya, 120-nya kita pindahkan. Jadi N kuadrat tambah 2N dikurang 120 sama dengan 0. Oke, tinggal kita faktorkan teman-teman. Cara faktorinnya berarti di sini N, kita tulis N juga. Nah, ini buat yang lupa cara faktorinnya. Ini tinggal kita cari bilangan yang dikali dia min 120 itu berapa. Nah, jika dijumlah itu hasilnya yang tengah ya, yang 2N ini, tapi 2-nya saja yang diambil. Nah, bilangannya yang dikali min 120 jelas 12 dan min 10, karena jika dijumlahkan dia hasilnya 2. Berarti 2 inilah bilangan untuk mengisi dalam kurung di sini. Jadi N plus 12 dan N min 10. Kalau keluar tandanya berubah ya teman-teman, yang tadinya plus 12 jadi N-nya sama dengan min 12. Yang tadinya di sini min 10, N-nya jadi sama dengan 10. Untuk hari jelas tidak mungkin negatif, maka kita ambil jawaban yang 10. Jadi total dia telah berlatih itu 10 hari. Nah, gitu ya teman-teman. Sebenarnya manual bisa teman-teman, tapi takutnya nanti jaraknya dibuat sangat panjang. Jadi nggak mungkin ya kalian tulis hari ke-1 misalnya sampai hari ke-30. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 3, seorang guru akan menyusun 10 bendera untuk dekorasi sekolah. Bendera tersebut terdiri dari 4 bendera merah, 3 bendera biru, 2 bendera kuning, dan 1 bendera hijau. Berapa banyak cara berbeda untuk menyusun bendera-bendera tersebut secara berjajar? Berarti ingat ya, ada kata kunci selalu berjajar. Nah teman-teman, jadi jenis soal dari penalaran numerik itu memang mirip psikotes kecerdasan, tapi lebih next level ya. Dia
dia caranya lebih panjang dan lebih menyita waktu. Makanya di sini Mimin sebisa mungkin mengajari kalian rumus tercepatnya. Oke, kita coba bahas. Untuk pertama kita harus tahu dulu jumlah benderanya, teman-teman. Jadi di sini karena ada 4 merah, 3 biru, 2 kuning, 1 hijau, berarti jumlah benderanya ada 10 bendera. Untuk cara pertamanya misalnya ini 10 posisinya ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cara menyusun pertama. Ingat ada kata kunci selalu berjajar. Berarti nggak boleh merah, biru, merah gitu nggak boleh ya, teman-teman. Jadi 4 bendera merahnya harus selalu sepaket. Oke, jadi cara pertama di sini misalnya merah, 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 biru, 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 kuning, kuning, lalu hijau. Nah, ini bisa ya, teman-teman. Cara pertama seperti ini. Lalu cara kedua menyusunnya. Misalnya biru, biru, biru kita taruh depan, lalu merah, 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 lalu kuning, kuning, lalu hijau. Nah, ini juga bisa, teman-teman. Nah, sedangkan di sini, teman-teman, biru di depan dan biru kedua ini itu bisa ditukar ya posisinya, teman-teman. Kan itu nggak sama benderanya sebenarnya. Jadi jika kita cari cara manual, ini akan sangat banyak ya cara menyusun benderanya. Karena untuk bendera yang sama pun bisa ditukar, teman-teman. Kecuali dipisahkan dari regunya. Misalnya kata Mimin tadi merah, biru, merah itu tidak bisa. Nah, cara cepatnya, teman-teman, untuk jenis soal seperti ini kita menggunakan cara permutasi. Tapi bukan permutasi biasa. Ini adalah permutasi unsur yang sama. Caranya, teman-teman, tinggal lihat. Di sini total ada 10 bendera. Itu menjadi atasnya, yaitu 10 faktorial. Lalu pembaginya adalah jenis masing-masing bendera. Berarti bendera merah di sini ada 4, berarti 4 faktorial. Lalu dikali lagi dengan 3 bendera biru, berarti 3 faktorial. Lalu dikali lagi dengan 2 bendera kuning, berarti 2 faktorial. Lalu dikali lagi dengan 1 bendera hijau, berarti 1 faktorial. 10 faktorial itu sama saja dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya disingkat jadi 4 faktorial saja. Jangan diteruskan karena kita mau coret dengan yang bawah ya. Nah, untuk faktorial seperti itu, teman-teman. Jadi dia dikalikan mundur, nanti ujungnya di 1 gitu ya. Yang 4 faktorial kita tulis saja. Nah, 3 faktorial bisa jadi 3 kali 2 kali 1. Lalu 2 faktorial bisa jadi 2 kali 1. Lalu 1 faktorial jelas 1. Nah, ini tinggal kita coret-coret. 4 faktorial yang atas dan bawah bisa dicoret. Lalu 9 dan 3 bisa ya dicoret jadinya 3. Lalu 8 dan 2 bisa jadinya 4. Lalu 6 dan 2 juga bisa jadinya 3. Nah, ini tinggal kalikan, teman-teman. 10 kali 3 kali 4 kali 7 kali 3 kali 5 itu hasilnya adalah 12.600. Nah, teman-teman, jadi jawabannya dapat yaitu 12.600. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tangki air berbentuk balok dengan panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2 meter. Tangki tersebut diisi air hingga 3/4 dari tingginya. Jika air yang ada di dalam tangki dipindahkan ke dalam sebuah wadah berbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 meter, berapa tinggi air di dalam wadah kubus tersebut? Oke, teman-teman, nyambung ya maksud soalnya. Jadi di sini ada tangki air dan wadah, di mana yang pertama tangki airnya itu berbentuk balok, lalu wadahnya berbentuk kubus. Jadi jika Mimin gambarkan, misalnya ini gambar dari tangki airnya yang berbentuk balok, lalu untuk wadahnya berbentuk kubus, karena panjang rusuknya 2 meter, lebih kecil dari yang balok berarti ya, teman-teman. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau dari gambarnya kelihatannya airnya tidak cukup ya, teman-teman, ditaruh di wadah yang kecil ini, tapi kita coba buktikan apakah benar airnya bisa full jika dimasukkan ke kubus kedua. Ini panjangnya pada soal 5 meter pada tangki yang berbentuk balok, berarti di sini 5 meter, lebarnya 3 meter berarti di sini, teman-teman, lalu tingginya 2 meter berarti yang ini ya. Nah, diisi airnya tidak penuh ya, teman-teman, karena katanya diisi airnya itu hanya 3/4 dari tingginya si tangki air. Berarti tinggi air itu sama saja dengan 3/4 dikali dengan 2 yang tinggi dari tangki air. Berarti tinggi airnya ini 4 bagi 2, 2, 3 bagi 2 itu 1,5 meter. Oh, ternyata airnya cuma 1,5 meter tingginya di dalam balok ini. Oke, 1,5 meter mungkin segini ya, teman-teman. Ini 1,5 meter, berarti jika kita ibaratkan airnya, ini tingginya segini semuanya. Nah, ini Mimin kasih warna kuning, biar kalian lebih kelihatan airnya itu yang mana. Nah, airnya yang ini berarti ya. Nah, air ini, teman-teman, itu akan dipindahkan ke wadah yang berbentuk kubus ini ya. Kira-kira setelah dipindahkan nanti tinggi airnya berapa? Caranya, teman-teman, kalian harus tahu dulu volume air berapa, lalu volume kubus berapa. Karena
jika lebih tinggi volume airnya, pastilah air itu akan tumpah jika dimasukkan ke wadah. Oke, kita hitung ya volume airnya. Tinggal pakai rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 5 kali 3 kali 2, yaitu 30 meter pangkat 3. Nah, untuk volume kubusnya berarti tinggal sisi kali sisi kali sisi. Tadi sisinya 2 meter pada soal, berarti 2 kali 2 kali 2 itu 8. Nah, jelas teman-teman. Ini volume airnya lebihnya banyak ya. Yang air 30, sedangkan kubus cuma dapat nampung 8. Jadi jika dimasukkan, pasti airnya akan penuh di kubus, bahkan bisa tumpah ke luar. Jadi tingginya pasti maksimal di dalam kubus ini, yaitu 2 meter. Nah, gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D, 2 meter. Ingetin ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai ujian suatu mata pelajaran diberikan dalam tabel berikut. Nah, jika kita lihat di sini ada tabelnya ya. Di sini ada tabel nilai, yaitu yang 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada frekuensi. Frekuensi ini artinya jumlah orangnya, teman-teman, yang dapat nilai segitu. Berarti yang dapat nilai 5 ini 3 orang, yang dapat nilai 6, 5 orang, yang dapat nilai 7, 4 orang. Lalu yang dapat nilai 8 di sini 6 orang, yang dapat nilai 9, 1 orang, dan 10 juga 1 orang. Jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus, maka banyaknya siswa yang lulus adalah... Oke teman-teman, jadi di sini ada kata lebih rendah dari rata-rata ya. Berarti yang lulus itu adalah lebih dari atau sama dengan rata-rata nilainya. Ingetin ya teman-teman, karena yang nggak lulus lebih rendah, berarti yang lulus itu lebih dari atau sama dengan rata-rata. Nah, caranya kita harus tahu dulu rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata, tinggal kalikan nilai dan frekuensi secara keseluruhan di jumlah, lalu dibagi dengan total frekuensi. Oke, kita mulai ya, kita lihat tabelnya. Berarti untuk mencari rata-rata yang pertama harus 5 kali dengan 3 yang frekuensinya, ditambah dengan yang 6, itu banyaknya 5 orang, berarti 6 kali 5. Lalu untuk yang nilai 7 berarti dikali dengan 4, berarti seterusnya sama ya, 8 kali 6, lalu 9 kali 1, lalu ditambah dengan 10 kali 1. Nah ini teman-teman, itu dibagi dengan jumlah frekuensi atau banyaknya orang yang dapat nilai tersebut. Berarti ini semua yang di frekuensi tinggal kita jumlahkan teman-teman. Jika kita pindahkan berarti 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 1. Oke, kita lanjut teman-teman. 5 kali 3 di sini 15, lalu 6 kali 5 di sini 30, lalu ditambah 7 kali 4 itu 28, lalu 8 kali 6 48, lalu ditambah 9 kali 1-nya 9, ditambah lagi dengan 10 kali 1 10. Lalu yang bawah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 20. Oke, kita jumlahkan ya yang atas. 15 ditambah 30 tambah 28 tambah 48 tambah 9 tambah 10 itu hasilnya 140 dibagi dengan 20. Nah, ini 0 dan 0 bisa dicoret dan 14 jika dibagi 2 itu 7 ya, teman-teman. Berarti kita dapat rata-ratanya adalah 7. Jadi jelas kesimpulannya, mereka yang dapat nilai 7 atau di atas 7 itu lulus, teman-teman. Jadi tinggal kita jumlahkan ya banyak orangnya, berarti yang dapat nilai 7 di sini 4 orang, tambah dengan 6, tambah dengan 1, tambah dengan 1. Jadi yang lulus adalah 12 orang. Ingetin ya teman-teman untuk rumus rata-ratanya pada bentuk tabel seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai ujian kemampuan psikotes dari peserta seleksi di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. Oke, masih sama ya teman-teman, di sini dikasih tabelnya, ada nilai ujian dan frekuensi atau banyaknya orang. Jika kita lihat yang dapat nilai 60 ini ada 40 orang, yang dapat nilai 70 20 orang, lalu yang dapat nilai 80 itu 30 orang, lalu yang dapat nilai 90 itu 20 orang, lalu terakhir yang dapat 100, di sini masih dalam bentuk K. Kelihatannya ini yang dicari teman-teman. Jadi kita bukan nyari rata-rata. Jika nilai rata-rata ujian tersebut adalah 76, ada ya rata-ratanya, maka K-nya sama dengan, benar ya teman-teman, berarti K di sini itu yang akan kita cari atau yang ditanya. Caranya teman-teman langsung saja pakai rumus rata-rata seperti sebelumnya, tapi nanti frekuensi untuk nilai 100 biarkan tetap
K. Jadi rata-rata itu kan sama dengan rumusnya tadi 60 kali 40 ditambah dengan 70 kali 20 ditambah lagi dengan 80 kali 30 ditambah lagi 90 kali 20 lalu terakhir ditambah 100 kali K. Nah, gitu teman-teman. Jadi K di sini tetap dimasukkan ke perhitungan karena ini yang akan kita cari. Dibagi dengan, nah frekuensinya juga sama teman-teman. Jadi 40 tambah 20 tambah 30 tambah 20 tambah K. Ingetin ya. Nah, ini semua itu sama dengan rata-rata yang ada di soal, yaitu 76. Kelihatan ya, ini sudah dalam bentuk aljabar, pasti nanti dapat nilai K-nya berapa. 60 kali 40 itu 2400, 70 kali 20 itu 1400, 80 kali 30 itu 2400, lalu ditambah lagi dengan 90 kali 20 itu 1800, lalu ditambah 100 kali K, 100K. Pernya itu 40 tambah 20 tambah 30 tambah 20 itu jelas 110. Jangan lupa ditambah K sama dengan 76. Nah, coba kalian perhatikan teman-teman, di sini ada yang bisa dijumlah ya di atas yang 2400 tambah 1400 tambah 2400 tambah 1800 itu hasilnya adalah 8000. Jangan lupa ada plus 100 K-nya yang tidak bisa dijumlah. Dibagi dengan yang 110 plus K, teman-teman, itu bisa dikali 76 ke kanan. Ingetin ya, jadi caranya langsung seperti itu saja. Jadi yang bawah kita kali ke kanan. Ngalinya satu-satu teman-teman. Jadi yang 110 kali 76 dulu itu hasilnya adalah 8360 plus nah yang K-nya juga kali 76 jadi 76K. Udah sampai sini tinggal kita kelompokkan. Yang K-nya kita taruh sebelah kiri saja, yang nggak ada K-nya kita taruh sebelah kanan. Jadi 100K itu tetap dikurang 76K sama dengan 8360, 8000 pindah jadi min 8000. 100K dikurang 76K itu adalah 24K sama dengan 8360 kurang 8000 jelas 360. Nah, dapat nih teman-teman nilai K-nya adalah 360 bagi 24 yaitu 15. Jika lihat di opsi ini jawabannya yang C, teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman terkait soal-soal tipe penalaran numerik kali ini. Jangan lupa tadi ada 4 soal cerita di awal lalu tambahannya yang terkait dengan statistik perhitungan rata-rata. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar tes Polri di tahun 2025. Terima kasih.